Salam Elohim, salam damai, salam kasih kepada saudara-saudari dimanapun berada yang dikasihi semua oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memulakan dengan petikan firman dari Matius pasal 6 ayat 9 hingga 13. Hal berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudariku yang saya kasihi, kita semua pandai atau tahu berdoa doa Bapa kami. Sebelum kedatangan Corona, saya mempunyai aktiviti untuk kepakan 1 minggu 1 kali, di mana kalau di daerah saya, Sabah ini di daerah saya, dalam 1 minggu 1 kali itu kami ada penjualan hasil-hasil tani kami, buah-buahan ataupun bunga-bungaan, apa saja yang kita jual, di situ yang kami panggil tamu. Dan kebiasaannya setiap minggu, bila saya pergi ke tamu menjual hasil tanaman saya, jualan saya selalunya habis dahulu daripada kawan-kawan saya. Begitulah seterusnya, sehingga tanpa saya sadari, saya berkata yang tanpa saya pikir, secara main-main, tapi saya menyakiti hati kawan-kawan saya dengan sikap saya yang sombong, ego. Orang bilang minta puji, tapi itu semua saya tidak sadari. Akhirnya 1 kali di hari Sabtu itu saya pergi berjual dari pagi sampai jam 11, seolah-olah tidak orang yang dapat melihat saya. Orang-orang semua yang melintas di hadapan saya hanya melintas begitu saja. Sepertinya mereka tidak melihat saya. Saya berpikir, kenapa ini orang-orang semua sepertinya tidak melihat saya. Minggu itu cuma ada beberapa pasuk saja bunga saya yang pada beli. Seterusnya minggu kedua. Di minggu kedua juga sama. Minggu itu saya pulang ke rumah, saya berpikir, saya mencari apa sebabnya. Kenapa ini yang terjadi? Saya mulai rasa sedih. Akhirnya saya temui, kenapa boleh terjadi? Karena sikap saya sendiri yang berkata tanpa berpikir, walaupun cara bermain-main. Tapi kawan-kawan saya sudah memikirkan yang saya sombong, ego, dan minta puji. Saya sungguh-sungguh kesal
dan saya mau berbaik semula dengan kawan-kawan saya. Kebetulan masa itu saya melihat sebuah video tentang doa Bapa Kami. Karena dalam kesedihan, saya ingin memaafkan kawan-kawan saya. Seandainya kawan-kawan saya telah mengirim kuasa gelap untuk membuat saya tidak kelihatan oleh orang-orang, saya memaafkan semua kawan-kawan saya ataupun siapapun dia yang telah berbuat begitu terhadap saya. Dan saya sungguh-sungguh berharap supaya kawan-kawan saya dapat memaafkan saya. Dan itulah pertama kali saya mengambil doa Bapa Kami secara tunggal. Memang doa Bapa Kami itu hari-hari saya doakan, tetapi di dalam doa reseli atau doa kerahiman, bukan secara tunggal. Kali ini saya memilih secara tunggal hanya doa Bapa Kami. Saya mohon kepada Tuhan, Tuhanku Yesus Kristus, seandainya apa yang telah terjadi dalam kehidupan saya dan jualan saya, sekiranya ini semua disebabkan oleh kuasa-kuasa kegelapan yang dihantar oleh kawan-kawan saya yang tergores hatinya karena sikap saya. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bekerja, yang memperlihatkan kepada saya kasih kuasa-Mu di hari esok bila saya ketemu lagi. Esoknya saya sampai di tamu, saya menyiapkan jualan saya, bunga-bunga saya, dan buah-buahan saya. Selesai saja, tiba-tiba saya didatangi oleh 2 orang perempuan. Yang seorang itu langsung saya tidak pernah jumpa, dan yang seorang lagi pernah saya melihat wajah dia, tapi tidak pernah jadi kawan saya. Perempuan yang pertama itu bilang, kita kan kawan. Jualah buah-buahan kau itu sama bunga kau murah-murah kepada saya. Sambil dia memeluk dan mencium pipi saya. Masa itu saya berpikir, bila masa ini orang jadi kawan saya. Seterusnya perempuan yang kedua juga berkata yang sama kepada saya. Kita kan kawan, jualah bunga-bunga kau tuh dan buah-buahan kau murah-murah kepada saya. Sambil dia memeluk saya dengan erat dan mencium pipi saya, waktu itu saya dapat merasakan kuasa doa Bapa Kami yang meresap di dalam hati saya. Saya sungguh-sungguh bersyukur dan hati saya memuji-muji Tuhan Yesus Kristus. Saya menjual bunga-bunga saya dan buah-buahan saya kepada kedua perempuan itu dengan harga yang sungguh murah. Dan mulai dari hari itu, jualan saya, buah-buahan saya, bunga saya pulih seperti dulu lagi. Walaupun tidak habis seperti dulu, tapi saya bersyukur karena ada orang sudah yang membeli buah-buahan saya, karena orang-orang bisa melihat saya, boleh melihat saya. Itulah kuasa doa Bapa Kami yang sungguh-sungguh menakjubkan. Saudariku, saudaraku, tentang patung Maria yang berada di gua-gua atau di rumah-rumah kecil, ataupun kadang kita boleh melihat
di kolam-kolam ikan perhiasan, dan kebiasaannya ada orang datang pergi berdoa sambil memasang lilin. Saudara-saudariku, itu semua adalah tidak kurang dan tidak lebih kepada berhala. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Amin.